Bagaimana mungkin hukum kepada makhluk ini dibikin tetap? Sekarang lu aja dari mulai TV dulu gede, zaman Abah itu pakai TV tab, mejanya aja segede gini, tabungnya segede ping-ping, tihangnya itu antenanya pohon gombong 2 biji. Itu Abah alami. Lu mau masih make kayak begitu sekarang? Inilah sifat makhluk tagoyur. Berubah. Bagaimana tuh oonnya ulama itu? Wah, kepret tuh yang bikin ijtihad itu. Karena ketololannya itu dia. Kebodohannya itu. Hingga merusak Islam hari ini. Bagaimana mungkin ijtihad ditutup? Apalagi yang berkaitan ilmu fikih. Maka hari ini. Maka kata Abah Jainuddin Al-Madibari datangnya tertobat. Saya tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Masih diaraji juga. Yang nulisnya aja tobat. Imam Ghazali setelah selesai menulis Ihya, kemudian Ujlah, ketemu Syekh Ali Abu, bertemu dengan adenya. 4 bulan Ujlah, setelah Ujlah ditanya, ya Ghazali, apa hasil Ujlahmu? Tidak satupun. Itulah akhirnya Imam Ghazali menyadari, man arafullah kala lisanahu. Setelah kenal Allah, keluhlah lisannya. Wahai saudaraku, aku tidak lagi kata-kata, yang ada hanya lautan rasa di dadaku. Nah, Ghazali, lu ngagung-ngagung tuh pada ya tuh ngagung-ngagung semua. Mata Abah bilang tadi Ustaz Ardin, aja maju datang ke aing ceteh. Udah mau ngartiin ilmu filologi, artian ilmu matematika, genetika. Zaman sekarang. Ini kalau nong kalian itu takut sama kayak Habib dulu, kan kalian takut apa? Walat. Karena kalian itu nggak ngerti sistem Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Bagaimana mekanisme kerja Tuhan itu? Akhirnya manusia diciptakan ketakutan pada sosok manusia. Nggak ada manusia di dunia ini. Bahkan iblis juga tidak semuanya. Itulah mana la ilaha illallah. Nah, tugas kita itu mengembalikan. Maka dari awal sejak kita lahir pun seharusnya kita itu mengembalikan amanah dari Allah itu. Dari awal. Makanya ruh pada saat sebelum ditiupkan pada kandungan dia ngobrol sama Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi pada saat SIM card itu masuk ke dalam HP lupa. Waktu lahir ke dunia ditanya siapa kamu? Bukan yang jawabnya ruh, bukan anak Muhammad. Tapi yang jawabnya apa? Oppo, Samsung. Nah, itu. Akhirnya yang tadinya misi SIM card sampai di dunia jadi isi HP. Yang gagah-gagahan HP. Ada HP ini saya ini ulama nih. HP ulama. Tadi yang jago-jagoan, saya ini ulama nih. Itulah HP on. Padahal sebenar-benarnya yang ada hanya Allah, ruh tadi semua, ya. Maka itulah kata Abah juga, semuanya hanya tentang ruh. Semuanya. Dan ruh itu adalah yang meliputi semua maka awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari ruh itulah mancarlah menjadi ruh semua nah semua makhluk ini wayang-wayang ngomongin Allah. Makanya di dalam sini dijelaskan, maaf nih ya. Dijelaskan bahwa Allah itu ada 2 istilah dikatakan di dalam kitab ini. Allah itu ada 2 istilah. Ada yang pertama adalah ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Tadi semua. Itulah. Maka Allah menciptakan semua makhluk ini disebut khalaqo. Tapi itu khalaqo secara syariat. Maka kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Ahbabtu an urofa. Aku suka dikenali. Tapi di situ Allah mengatakan khalaqo. Fa khalaqal khalqa likai urofa. Padahal sebenarnya Allah itu adalah ja'ala, menjadikan. Ingat itu. Bahasa syariatnya khalaqo, tapi secara hakikatnya yang menjadi segala sesuatu, yang jadi itulah kenapa di misinya la ilaha, tidak ada yang ada kecuali yang ada. Siapa yang ada? Allah. Siapa yang hidup? Siapa yang wujud?
siap. Semuanya hanya dia. Maka itulah dia disebut laisa kamis. Karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena tidak ada yang la. Kana Allah ala syayyamah. Wahwal ana ma'ahlaikan. Dahulu dia ada sendiri dan sekarang pun tetap dulu. Nah sekarang itu mungkin dalang dia lagi bingung. Lagi ngopi sama merokok. Dia lihat tuh wayang-wayang dalam peti itu lagi ngobrol. Ngomongin Allah. Ngomongin sholat. Ngomongin neraka. Ngomongin surga. Cik dalang tuh kutolo mata wayang. Lu tuh gua yang bikin. Lu tuh manifestasi gua ingin kelihatan, ingin gagah, gua bikin si Arjuna, ingin tampan gua bikin si Arjuna, ingin gagah, gua bikin si Bima. Lu kenapa pada ngomongin lu tentang gagah kalian? Tentang hebat kalian? Tapi gua juga ingin sempurna, Jalal dan Kohar, gua bikin si Rahwana, si Duryodhana. Tapi gua juga bagian yang lucu. Gua bikin cepot. Yang cepot gua, yang Arjuna gua. Maka dia sekarang ini dalangnya ini lihat Tuhan ini lagi ngakak sekarang itu. Tuhan lagi ketawa. Melihatin tinggal wayang. Yang satu takut miskin. Yang satu ingin kaya. Yang satu takut mati. Kata dia, lu takut mati gimana? Nyawa lu di tangan gua. Yang satu ingin hidup panjang. Sepanjang apapun hidup lu, semua di tangan gua. Sekarang dalang lagi ngopi aja begini ngerokok. Dia nyaksiin wayang-wayangnya. Memang waktu di dunia manggung, setelah manggung, dalangnya hilang. Yang kalian tonton hanya gerak gagahnya Arjuna, jagonya Bima. Wah, jeng, semua perang, berat ayu dua, beng. Yang dalangnya ngelempot gini. Coba aduh, ya Allah, ya Karim, di manusia. Maka ini kisah ini yang indah dia. Yang tidak indah? Dia. Yang sedang makan? Sebetulnya dia ini sedang menikmati dirinya. Sementara kita ini ikut ke bawah nikmat. Sekali lagi, ini kisah tentang dia. Makanya, kanallah ala syayyamah, wahwal ana ma'alahikan. Dahulu ini kisah dia, sekarang pun kisah dia. Cuma tadi, karena ulama-ulama on tadi, sok tahu urusan Tuhan. Nanti begini. Tadi Gus Bahat ngomongin Adam, nggak ngerti itu dia apa yang diomongin. Tadi pada saat Adam lagi duduk di surga, datanglah Jibril. Allahu Akbar. Masih kena ayat Israiliyat yang dibacanya. Itulah kalau ngajinya ngaji dulu, bukan ngaji fakta. Itulah yang kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Mereka itu hanya sangkaan saja. Tadi semua. Itulah Imam Ghazali akhirnya setelah beres nggak pernah lagi mau nulis kitab. Kata Imam Ghazali, sekian puluh tahun aku jadi Hujatul Islam. Kalah aku dengan 4 bulan bersama Syekh Ali Abu. Maka ditanya oleh adiknya, apa yang kau rasakan Ghazali? Saking indahnya aku tidak bisa bercerita. Nah, itulah tujuan. Itulah tujuan perjalanan manusia. Menyaksikan Allah. Bukan menyaksikan kegagahan Ghazali, saya Hujatul Islam. Sementara manusia ngagung-ngagungkan lagi. Orangnya aja udah kesasar dulu, diikutin lagi banyak orang. Inilah ketololan. Semua. Nih, dengerin. Abah tanggung jawab dunia akhirat omongan ini. Karena lu nggak tahu akhirat juga. Orang akhirat itu sono sih masalahnya juga. Makanya Abah bilang tadi semua. Karena aku sudah mati, yang ada hanya aku sejati aku. Maka aku yang menjamin siksa kubur nggak ada. Gua yang tanggung jawab. Coba kalau udah ngerti begitu. Karena kalau saya itu marah kenapa ini diutus. Karena dia dipitnah terus dalang. Ini bayangkan, ini lagi kasar rumahan Allah ya.
Lihat orang kesurupan setan, dia ngomong nggak? Abah saya itu lain kesurupan setan. Karena dia selalu dipitnah terus oleh manusia. Dituduh begini, dia bakal menyiksa, akan mengadab, bahkan nanti kuburan, ya gebugan, masuk neraka, kayak si Uah, masuk kayak teh celup manusia. Semua, coba. Tuhan apa yang kau kenal itu, Uah? Tuhan orang lengkong. Coba kenali Tuhanmu. Dari semua. Allahu Akbar kabiro. Inilah yang terjadi, ya. Maka Allah mengatakan di dalam kitab ini, katakan adalah Allah ada istilah adalah Allah lahul khalqu wal amr kulir ruh min amir rabbi. Contohnya adalah khalqu adalah langit, bumi, laut, anjing, babi, itu khalqu. Tapi khalqu itu adalah bukan khalqu itu maknaan syariat. Tapi secara hakikatnya ja'al, dia yang menjadi. Nih, dalam bahasa menciptakan ini adalah khalqu, menciptakan tapi sebenarnya secara hakikat bukan Tuhan menciptakan asbah, tapi si kayu yang menjadi asbah. Maka tidak ada lainnya. Maka seluruh makhluk itu dia yang menjadi dirinya. Ini bukan berarti si kaca adalah tadi menciptakan tapi si kaca yang menjadi gelas. Semua itu hanya itu. Semua. Maka oleh fisika sekarang, maka Imam Ghazali mungkin akan bingung kalau ketemu Boson dan Newton. Pada saat dikatakan bahwa ini semua tentang foton. Jadi kalau dipandang menurut ilmu Newton, Einstein, ini meja, gedung, pohon, itu hanya foton. Ini semua itu lautan foton. Yang disebut lautan cahaya. Cahaya itu berkelompok ke sana, berkelompok ke sini. Yang disebut mereka manusia unggulan adalah misalnya sekarang cahaya itu lagi ngumpul di Abah. Cahaya foton lagi menggulung. Maka yang tubuh ini, bangkai ini dipakai oleh dia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Pada saat cahaya itu menggulung, tapi yang membatasinya itu disebut permion. Jadi permion itu disebut Nur Muhammad hanya untuk membatasi. Ini disebut gelas, ini disebut cangkir, ini disebut ini. Sebetulnya begitu ini dilepaskan, ini gelas, dipecahkan kacanya. Ini anggaplah ini lautan. Yang sebenarnya gelas itu adalah hanya pembatas supaya bisa disebut. Padahal dalamnya air. Ini adalah anggap lautan foton, lautan cahayanya Allah disebut Bahrul Hayat. Ini kosong nih. Ini Pak kata Tuhan, gua ingin bikin tri Tuhan itu ngerancang dulu loh. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu dia merancang. Makanya di dalam kitab Kifayatul Awam ada tanziji qadim, ada tahsul. Tuhan itu alam misal. Di alam misal Tuhan akan menciptakan tri, umurnya begini, kumisnya kieu, kawin jeung siatu. Itu ranca. Nanti di alam ini tri belum ada itu. Belum ada. Ini si tri nih. Pendek, hitam, tadi semua, giginya ompong satu. Nah, yang disebut tri itu tadi ada nggak? Nggak ada. Kemudian dibentuk, itulah yang disebut dengan hakikat tri. Inilah pembatasnya disebut permion atau disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu yang membatasi disebut gedung. Karena kalau enggak, dari mana benda itu punya identitas? Ini kan kalau dilihat dari mata batin Abah, ini semua yang duduk di sini hanya cahaya aja sebetulnya. Cuma tinggal cahayanya Abah lihat lain-lain. Ada cahaya monyet. Kok disebutkan gua Abah JJ? Ada semua. Nah inilah. Makanya. Ini hanya cahaya. Tapi kalau dia tidak berbentuk, menjadi bentuk Usman, dia
dibatasi fermion, dikasih identitas. Nah, pada saat dibentuk Utsman itu si Adam, dinamain si Adam itu si Utsman. Adapun bentuknya Muhammad, itulah fermion. Jadi Nur Muhammad itu maka ada hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum energi. Maka orang kaya akan menarik kaya, rasa kaya akan menarik kaya. Orang tadi di sini pun di kelompok MDNH juga sekarang sudah ada. Maka kelompok nggak ada banyak kayak Roy Suryo. Maka kelompok dokter Tipa, Roy Suryo, dokter ini semua kumpul nih. Yang jamaah udah keluar dari sini tuh kelompok dokter Tipa tuh. Kenapa bisa begitu? Negatif. Karena negatif menarik tadi. Sifat culas akan menarik culas. Sifat dengki akan menarik. Kamu tahan kayak apapun, dia akan ditarik oleh energi yang sah. Coba lihat. Menurut kamu itu dokter Repli mirip Repli, Sianipar. Hampir mirip ya karakternya ya. Karena yang satu karakter akan ditarik oleh yang satu. Makanya sekarang kalau kamu ingin melihat kamu di bagian mana kamu berada. Nah, atau sekarang kamu di sini karena tadi bisa jadi si Cahaya tadi kepaksa makanya tarik maksakan diri era ku abah. Sebetulnya ngajinya nggak nyaman. Hayang buburu balik sebenarnya mah. Karena abah tahu mana cahaya yang balik. Oh, manusia itu ada cahaya biru, ada ungu, ada kuning, ada merah, ada jingga. Kita kain mau nggak bohong. Maka cerabah kalau kira-kira pura-pura menetong aja di dia. Karena kerabah mah percuma. Kerabah mah pura-pura itu nggak ada gunanya. Karena manusia itu sebetulnya diidentifikasi berdasarkan cahaya. Itulah tentang semua ini. Kosong ini berisi cahaya. Maka tadi semua berasal dari hakikat Tuhan itu tajali menjadi nur, menjadi cahaya menjadi dibatasi Muhammad, menjadi wujud, menjadi identitas disebut Adam. Nah, Adam, Tri Adam, ini Adam. Sama aja. Tetapi secara hakikatnya, maka tadi kata Abah, Ghazali akan liar kalau zaman ayeuna. Cuma dijelaskan ku Abah tentang fermion, boson, foton. Pasti konsep dikirnya rubah. Maka kenapa konsep dikir hari ini tidak berhasil? Karena dikirnya nyebut, karena dia nggak ngerti dikir itu apa. Sebenarnya menselaraskan diri, maka si foton itu akan bernyatu dengan cahaya yang, makanya nurun ala frekuensi kita lepaskan frekuensi Adam, bukan la ilaha, tetap aja hukumnya tolak tarik benar karena dibatasi tadi. Maka dikir itu kan bukan nyebut, menyelaraskan. Maka doa itu da'a ya da'u, hadirkan. Tuh. Saya yakin tuh ulama-ulama yang nulis zikir itu akan rubah paradigmanya. Begitu ilmu pengetahuan sekarang sudah mengerti. Maka itulah muncullah teori 369. Muncullah teori kalau sekarang teori kuantum nggak berlaku lagi. La ilaha illallah. Goyang-goyang. Karena konsep Tuhan itu terus akan ditingkatkan oleh Tuhan. Ya sekarang dalam semua kehidupan kalian melihatnya berubah. Mobil berubah nggak? Motor berubah nggak? Sepeda, rumah, kunci, TV, ada yang tetap? Tidak ada. Karena memang makhluk itu semuanya wajib itulah sifat Allah yang bako. Maka tadi yang disebut bako pada saat kembali pada dia yang tetap, disebut fana pada saat kita berada pada yang berubah. Nah, sengsaranya orang Islam sekarang, ijtihad ditutup, perubahan berjalan terus, sementara otak jelma dicengkerem, tong bergerak. Inilah ketololan Islam hari ini. Wani gelut anjing sawai aja. Tadi bahkan orang wani Quran dina hulu. Inilah penyebab kehancuran Islam hari ini. Sehingga tidak lagi ulama.
Kayak dulu Ibnu Sina, Al-Kindi, Syekh Al-Jabar, Syekh Botani, setelah perang salib bubar semua. Dan dia berkatakan, itu ulama pantolol itu yang bikin ijtihad, yang dia mengatakan ini ijtihad ditutup sementara dunia akan terus berubah. Makin ngacai nanti keluar AI. Lihat, cuma Abah nggak bisa, kata Abah juga, kalau hari ini Abah buka kenyataannya semua, orang-orang yang sudah ngagak kiai-kiai itu akan isukan tutup batok banget. Biarkan semuanya akan dialami sendiri. Walaupun hari ini mereka sudah gelisah. Tadi melihat. Seolah-olah dzikir tidak berdampak. Sholat tidak berdampak. Ibadah tidak berdampak. Umroh tidak berdampak. Karena semuanya sudah menjadi laha. Dan Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Hanyalah dongeng Tuhan. Akhirnya manusia itu ujung-ujungnya apapun yang kamu lakukan pasti ujungnya bukan Allah. Tahajud bukan Allah, duha bukan Allah, umroh bukan Allah, hidup ibadah bukan Allah. Tetap laha kata Allah. Karena manusia tidak mengerti wa mal hayat illa mataul gurur. Dan sya'at illah sudah mengatakan al-aqwanu dohiruha girrotun. Girrotun ada tipu. Dan semuanya manusia tertipu kepada segala apa yang tagoyur ini. Sementara otaknya ditahan 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Ijtihad tidak boleh berubah. Inilah ketololan. Sholat metodologinya jadi salah. Dikir metodologinya jadi salah. Tawasul juga sama. Hanyalah bisnis kelompok manusia yang ingin ngumpul-ngumpul dia dapat angpau. Tahlilan konsepnya salah. Ternyata bukan konsep Imam Syafi'i yang sebenarnya. Coba kamu buka kitab I'anatul Talibin. Ya. Dan Abah lihat dari kitab I'anatul Talibin ini ternyata menafsirkan bahwa Nabi Adam pada saat datang itu membawa 5 tadi semua. Ternyata menafsirkannya ngaco semua. Padahal itu sedang bicara 4 sedulur papat, 5 pancer. Membawa tongkat Nabi Musa, membawa cincin Sulaiman, membawa Hajar Aswad. Padahal pada saat dia keluar itu melewati Hajar Aswad. Yang harus dia cium pada saat dia keluar itu. Tadi. Pokinya emaknya itu. Coba. Karena nggak ngerti hakikat. Akhirnya dikira. Sekarang ini hasilnya maka akan dipermalukan oleh ilmu pengetahuan. Orang barat sudah mengetawakan Islam sekarang. Benar Pak. Mereka sudah mentawakan kita. Tuh lihat orang tolol itu semua. Masih percaya di sono masih ada surga. Takut neraka. Di kuburan masih takut digebugan. Sementara mereka anteng bikin drone, bikin apa, hidup happy, naik motor, sudah terbang. Lihat di Arab sana sekarang, di Dubai itu kemarin apa, itu orang Arab sudah. Karena di Arab ikut Amerika. Tadi semua. Tuh, katanya orang Indonesia itu kan baik. Dia suruh ngirim uang aja umroh hajian biar gue beri di sini duitnya semua. Biar gue bisa beliin motor, bisa motor terbang gitu kan. Ya Allah, Karim. Inilah akibat konsep ketuhanan tidak dipahami. Akhirnya sekarang kita jadi hanyalah bualan, hanyalah makian, hanyalah cacian, hanyalah makhluk-makhluk yang tidak berguna. Jadilah hanya sebatas jongos sini, jongos sono. Mati takut, hidup. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Maka di dalam ini dijelaskan, maaf ya, Abah tadi sudah merangkum dari satu kitab sebenarnya. Kalau Abah ngaji kitab nggak di situ doang tadi semua, ya. Maka dalam kitab ini katakan tadi adalah tentang kholku adalah tentang langit, adapun ruh adalah amar, makanya tadi kullu kulli ruh min amir rabbi. Tapi juga di sinilah juga orang ya sekelas Gus Bah menjelaskan ruh nggak usah dibahas. Itu kan tadi. Min amri Rabbi. Iya. Itulah. Allahu Akbar. Kalau saya jawab di sini juga nanti diputar lagi sama YouTuber lain tuh tadi ngadu domba tuh.
Ini kadang kurang ajar YouTuber itu. Tadi semua, ya. Tapi kalau Abah kalau disiapkan sarana untuk debat siap. Bahkan sampai pada hakikatnya, wain dibuka kentah batina, cina nele yang sebenarnya. Karena kalau nggak begitu kayak jelma hari ini hese. Walaupun Nabi Soleh dikeluarkan tina batu, ontak tina batu, tetap percaya, lemedaya bukti. Maka Abah mah lebih baik siapkan Quran di nasirah masing-masing. Utusan dari mereka 1 miliar orang bisa tadi. Abah siap menanggung 1 miliar orang di kepala. Dan mari kita buka secara batin. Mari kita saksikan ternyata di kehidupan itu bukan kita doang. Ternyata di kehidupan ini ada lapisan, ada kehidupan marojal bahraini yaltaqiyan. Ada kehidupan yang mirip kita, tapi bukan dengan kita. Karena ketololan itulah manusia-manusia sekarang terjebak di alam-alam kosong ini. Tapi kalau nggak dibuka hari ini, kapan lagi manusia sadar? Tadi, sesungguhnya mereka datang kadang-kadang ke kita. Tapi kita tidak menyaksikan mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Mereka hidup mereka mendapat. Oh kata Allah, inna rabbihim yurzakun, berarti dia dapat tidur, dapat makan, dapat bersetubuh, menikmati hidup. Dan begitu tipis kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Aduh, inilah kadang-kadang yang membuat Abah marah-marah itu tadi semua. Ingin menjelaskan sesuatu, ingin membuka sesuatu. Tapi karena Allahnya sudah mengatakan, aku tidak akan merubahmu kalau kamu sendiri yang buktikan. Maka iman itu dibuktikan. Dulu para nabi buktinya dengan mukjizat. Itulah sebagai bukti kenabian, kerasulan, kewalian, mukjizat. Tapi deraja mukjizat itu kejagoan wali. Mukjizat itu al. Karomah juga al. Maunah juga al. Khosyat juga al. Wah. Maka tadi yang panas pada api itu khosyat. Allah. Bukan api yang panas Allah. Bukan golok yang tajam Allah. Bukan nasi yang kenyang Allah. Itulah khosyat. Semua. Ya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan tentang ini tadi Abah bikin rangkuman tentang alif lam mim. Ya. Sebentar lagi ya. Alif lam mim. Alif adalah Allah, lam adalah laisa. Karena Allah itu laisa pada Muhammad. Inilah semuanya. Alif lam mim itu. Mim adalah Muhammad, Allah laisa pada Muhammad, al insanu syiri wa ana sirrahu wal insanu syiri wa syiri sifati wa sifatilah ghair. Berarti tidak ada makhluk yang bersifat hanya Allah. Tadi semua. Maka tadi makhluk tujuan dari awal juga. Maka kata Abah dari awal, ini dalang lagi bingung lihat wayang-wayang tolol. Takut dengan neraka, ingin surga, ingin bidadari. Padahal itu dongeng dalang. Dia sendiri ngerangke-rangke. Kata dalang emang begitu. Nih Tuhan sekarang lagi gini. Nih tolol semua nih orang-orang nih. Ngomongin gua tentang surga gua, neraka gua. Gua tuh ngomong begitu, tapi bukan begitu nafsirkannya. Itu bahasa gua, bukan bahasa elu. Itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kenapa di situ ada alif lam? Wa yas'alunaka min kulir ruh. Wa kulir ruh min amri Rabbi. Segala urusan itu pada urusan dalam. Tadi semua. Maka dikatakan di sini al-insanu sendiri artinya insan itulah rahasiaku dan aku rahasia insan, sifatku adalah sesungguhnya adalah rahasiaku itulah sifatku dan sifatku itu tidak lain daripada itulah namaku ada 100 yang terhimpun di dalam Asmaul Husna 99 nama Allah yang satu. Maka itulah Tesla sudah menemukan kunci 99 dengan 369. Pintar Tesla itu. Kenapa 3 dulu? Karena kita ini berasal dari 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. 3, 6. Disitulah landasannya. 3, 6, 9.
Ternyata yang dimaksud 99. Jago tuh Tesla. Itu tuh ulama tauhid tuh. Kalau udah mengertikan konsep kunci dunia itu adalah, maka lihat kaya raya mereka. Bill Gates menggunakan konsep Tesla. Elon Musk menggunakan konsep Tesla 369. Orang Islam makanya masih menggunakan istighosah. One day one judge. Ayo baca Yasin. Tadi semua. Tapi tidak pernah dibaca Yasin. Badannya itulah Yasin. Hadirkan Allah. Karena dirinya adalah Yasin. Baca Yasin. Maksudnya baca Sya. Gitu. Dan kata Nabi Muhammad sebelum tidur baca Bismillah 21. Bismillah, 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 Bismillah. Naon hubungannya baca 20 itu jadi ngerubah. Padahal mah baca Bismillah 2, 1, 2 tapi 1. Kayak rokok es. Tuh kata Abah juga. Kenapa Abah rokok es? Karena rokok es itu 2 tapi 1. Pemain 2 wajah. Tuh. Makanya ini ese. Kesini ese, kesini ese. Al insanu siri wasiri sipati. Wasipati laguairi. Kadang Allah itu menciptakan. Kalau kalian punya anggapan ini bukan diciptakan oleh Allah, musyrik loh. Kalau ada satu af'al sebiji jarah saja di dunia ini bukan afal Allah. Berarti yang menciptakan ese siapa? Kenapa nama dia ese? Esa. Ji Samsu 234. Siapa itu? Tadi. Jarum coklat. Jarang di rumah. Suka. Jarum super. Demi janda rela. Itu mah ente itu. Di sini. Ini yang paling bagus itu Ji Samsu sama ese. Balik ke sini ese, ke sini ese. Karena dia adalah satu wajah, satu wujud, 2 wajah. Kalau mau dirimu lempeng. Kalau bukan dirimu pijit, cetrek. Off, on. Inilah sebetulnya konsep Tuhan dari al-mutu qoblaan. Kalau keadaan ini belum dipijit, inilah kata Nabi, anggaplah ini tubuhmu. An-nasu niyamun. Si ese ini molor. Wa idamatu intabahu, ketika dia dipijit, trek. Barulah dia hidup. Tadinya nggak ada rasa mien. Aduh mien Allah deh. Kan harus dimatikan dulu ini. Baru yang ada Coba setiap hari Abah tuh menyaksikan Allah mengajarkan kita dengan segala, ingin mengenalkan dirinya, termasuk dengan HP, dengan tower, dengan apa, dengan bangunan, dengan apapun semua. Allah itu, makanya tadi dia kata Ibnu Arabi tidak butuh apa-apa, yang dia butuhkan wujud satu. Yang penting dia terus eksis. Lu kenal nggak kenal, gue jadi lagi ini. Ciptakan terus, modernkan TV di modern sama dia itu. Manusia terjebak di produknya. Waduh, TV halus, oi. Tapi lupa pada yang menciptakannya. Padahal dari awal pun, kalau dia dikembalikan amanah itu pada Allah. Allah itu mencipta. Maka kata Nabi, kullu syai'in babun ilal. Segala sesuatu itu pintu untuk sampai pada Allah. Maka dengan rokok ese ini pun. Ternyata sekarang ini teknologinya. 1, ahad, esa. 2, tapi Allah dan Muhammad itu mari dikatakan tadi. Alif lam mim, Allah itu Allah, lam itu laisa dengan Muhammad. Inilah Allah laisa dengan Muhammad. Contohnya. Makanya kamu juga sama. Pijit itu ada cetrek. Coba kalau bisa cekek. Kalau nggak bisa nyekek sendiri, bantuan penyekek dan seorang. Nggak ada bedanya. Begitu kamu yang ada, tidak ada rasa dia. Begitu kamu pijit, yang ada rasa
Inilah ese. Mau rasa kamu, kalau andainya rasa kamu agama di sisimu. Tapi kalau mau di sisi Allah, inna dina indal, serahkan dirimu, matikan. Maka kata Nabi, al-mutu qoblaan. Dan Allah, hei rokok, ittaqullah, takwalah pada Allah. Haqqat tuqati yang sebenar-benarnya. Wala tamutuna, janganlah kamu disedot mereka habis. Illa wa antum muslimun, serahkan diri dulu minnya. Ini kan banyak orang nyedot rokok sampai minnya nggak tahu dipijit kan. Coba ada dalil bentes. Hei esek, ittaqullah, takwalah kepada yang menyedotnya. Hakot tukoti yang sebenarnya. Wala tamutuna, jangan dulu habis. Illa wa antum muslimun, kau serahkan minnya kepada dia. Semua pelajaran kullu syai'in babun ilallah. Kalau orang yang gimana orang baca alam ini, baca kitab aja masih ngaco, baca Ihyatul Thalibin aja. Inilah Abah melihat kitab Ihyatul Thalibin ini. Tadi ngambil salah satu. Ternyata betapa ngaconya menafsirkannya. Bahwa Adam pada saat lahir membawa cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa, bawa buah tin. Itulah. Naon kaitannya? Disitulah tentang 5 perkara itu, sedul papat 5, kaf, ha, ya, ain. Nah, pas. Kalau ngerti ke sini. Karena semua itu datang ke sini hawanya ke atas. Kepada kalamu, kepada napasmu, kepada pendengaranmu, kepada penglihatanmu, kepada sini dada penyambungannya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Coba mari ngajinya yang mulai rada cerdas lah. Tadi semua karena zamannya ngesak beresan ya. Tadi semua ya. Dalang udah mulai jengkel masalah ini. Udah laporan terus nih. Tadi semua ya. Ya Allah ya Karim, mungkin orang tuh nggak percaya omongan Abah sebenarnya. Tadi semua. Kata Abah juga. Kalau sekarang itu maaf tadi semua. Makanya seolah-olah palu itu di tangan saya sekarang. Dia mengatakan, saya air, saya akan. Saya bilang, jangan. Saya bukan Nuh. Saya bukan Sis. Saya bukan Musa. Tapi saya adalah Muhammad. Saya ingin semuanya dengan kasih sayang. Tak boleh. Tapi tetap aja mereka ngotot. Tapi ini juga pelajaran kepada kita. Ternyata kan Abah kemarin waktu berangkat ke Anyer, Abah melihat ada akan kemungkinan tanggal 26 itu Banten, beberapa daerah. Kan Abah ada bagusnya disebutkan karena orang-orang yang mendengarkan ternyata ikut berdoa. Akhirnya dia ingat pada tuh terjadi. Ini yang Abah kemarin lihat sudah kelihatan airnya, sekarang hilang, malah pindah sekarang. Kemana? Irian Jaya. NTT, Laut Arapuru. Jadi ini tadi karena ini semuanya tentang poton. Jadi pada saat orangnya bercahaya, poton itu kegelapan pindah. Ngerti nggak? Itulah kenapa Umar bin Khattab pada setiap ada musibah, dosa apa yang kalian lakukan? Maka tadi kelompok Sianipar, kelompok Roy Suryo, Refli Harun, Amin Rais, itu kelompok Kurawa, pasti ke situ dia kelompoknya semua tuh. Tadi karena kegelapan itu selalu berkumpul dengan kegelapan. Sama aja di sini. Yang sudah keluar di sini itu kelompok Kurawa tuh. Situ percaya mana? Itulah yang harus dipahami. Nah sekarang maka Abah sampaikan lagi yang terbaru ini, hati-hati. Karena ternyata pada saat Abah sampaikan banyak orang berubah, nelpon ke Abah dari apa namanya Sulawesi itu apa? Satu daerah di Bekasi itu, dia bilang, Bah sampai mana? Yang Padang ngeser. Ternyata sekarang begitu tadi Abah duduk lagi, beritanya lain lagi. Tadi saya pindah.
Ini kayak omongan herenya. Tuh, disinilah kalian tuh nggak bakal paham. Ternyata. Makanya Abah Sugeng salam kan. Assalamualaikum ya datu duan, assalamualaikum ya datu isran. Semuanya kok uluk salam. Izin dulu. Pasti kalian kalau gue bilang semuanya izin ke Abah saya tuh. Tapi saya selalu tolak. Waktu angin bicara, saya bilang saya bukan sis. Saya tidak akan izinkan kamu meniup manusia. Saya bukan Nuh. Saya tidak izinkan kamu untuk menghancurkan dengan air. Saya bukan Hud, bukan Lut. Menghancurkan mereka dengan lava. Karena saya adalah umat Muhammad. Dan saya murid Syekh Ahmad Sohibul Wabad Tajul Arifin. Saya bukan mursyid. Saya adalah murid. Tapi guru daripada mursyid. Loh. Guru para mursyid Allah bukan? Itulah. Percaya heng itu sebodoh. Itulah yang terjadi hari ini. Tapi, makanya tadi, jangan berhenti kita merubah. Maka Abah kenapa berkeliling Kalimantan? Terus Abah. Buka cahaya, buka cahaya, buka cahaya. Karena tadi, ternyata bisa disaksikan. Kalau BMKG melihat naon? Siklon. Abah melihat cahaya. Jadi kalau mereka siklon itu, nah disinilah Abah melihat korelasi antara siklon, badai, ya calon hujan, calon musibah itu mendung langitnya. Dia akan bergelombok. Maka tadi kenapa puting beliung itu diawali hitam dulu atas? Apa kamu kira itu cuma udara yang ngumpul? Apa itu nggak ada nyawanya itu? Apakah itu bukan sekelompok makhluk gelap yang sedang menyatu? Yang membuatkan sebuah manuver? Maka lihat, puting beliung itu putih apa hitam? Hitam. Tadi semua. Coba pahami. Maka pada saat kalian lakukan sesuatu, menjadikan cahaya, teguhkan lidah, maka Abah mengajarkan kepada seluruh nasional, teguhkan lidah, tahan nafas, dimanapun, nah terutama Gorontalo semua, kemudian juga sama di kepulauan Mentawai, hati-hati. Nah sekarang ada kepulauan Mentawai, Nias, semua. Apa-apa disebutkan, tapi nanti supaya mereka yang dengar itu akan mulai timbul kembali pada tuh, karena pada saatnya musibah itu terjadi, biasanya manusia sedang lupa. Itulah yang Abah ceritakan tadi pagi. Yang disebutkan iblis itu adalah pada saat dia lupa. Jadi bukan makan buah holdinya. Lupa pada Allah pada saat dia bernapas. Lupa pada Allah bahwa segala yang wujud itu hanya Allah. Lupa dia sedang berusaha pada Allah. Lupa dia sedang hidup, sedang bernapas, sedang melihat, sedang mendengar. Itu masalahnya. Bukan kalian punya kaya dan miskinnya. Silakan punya kekayaan sebanyak Nabi Sulaiman selama kamu sadar kepada Allah. Maka siapa yang dikir? Maka kata Allah, wala dikrullahi akbar. Tuh. Wala dikrullah, sesungguhnya ingat pada Allah itu akbar. Tapi sekarang banyak orang yang dikir la ilaha illallah, Allahnya tidak akbar. Karena dia belum kembali. Akhirnya tadi harusnya mah dikir nanti adalah bukan akbar tadi. Makanya sholatnya bukan Allahu Akbar, Allahu Sogir. Itu yang tadi. Allah teletik. Makanya tadi ngeskolot, lemah. Maka aku dibela. Maka muncullah bela Allah kan. Karena Allahnya udah tua, udah ompong. Inilah. Tuhannya sudah kata Abah juga sudah dihinakan sekarang ini semua. Ya. Jadi mari kita teruskan sedikit saja semua. Ini oret-oret Abah tadi. Dalam Asmaul Husna 99 nama Allah yang rahasia satu menjadi genap menjadi 100, itulah insan. Setelah Laisa itu adalah menjadikan kayak rokok ese ini tadi satu wujud dua wajah. Maka tabah kehidupan ini Tuhan yang sedang main dalam panggung, dia memiliki dua wajah.
manis dan gul. Nah itu kayak begitulah, dua wajah itu semua ya. Jadi kita cuma penyaksi ya, yaitu insan itu bukan kita cuma penyaksi yang disebut mungkinul wujud tadi semua. Wujud sangkaan atau wujud waham yang tiada itulah sebaik-baiknya sifat wujud ya. Jadi apa namanya, maka tadi dari Tuhan itu ketiadaannya itulah keadaan. Ingat itu. Sementara makhluk ini keadaannya adalah ketiada. Paham itu? Allah itu ketiadaannya adalah keadaannya. Dan makhluk ini keadaannya ini adalah ketidakadaan. Maka tadi kata Nabi an-nasu niyamun. Anggaplah salah satu makhluk itu manusia. An-nasu niyamun. Wa idamatu intabahu. Ketika dia tidur, ketika dia mati, dia bang. Al-mutu qabla tamutu. Manusia ini dalam hidupnya sebenarnya mati. Pada saat kamu mati, sekarang sebenarnya kamu hidup. Itulah yang disebut harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning. Itulah yang harus dipahami. Ya. Jadi kita harus tahu diri kita yang mana. Diri kita itu nafs atau jiwa. Wujud sangka-sangka, wujud hayali. Yaitu wujud waham. Ya, yaitu pikiran dan perasaan. Maka lakukanlah sudah dalam ini. Ya. Jadi pikiran, jadi jiwa wujud sangka atau wujud hayali. Yaitu pikiran dan perasaan. Jadi yang disebut kita ini sekarang ini hanya pikiran dan perasaan. Disuruh berpikir maka loba pikir. Disebut merasa makan banyak rarasaan tadi semua ya. Jadi akhirnya manusia itu sangka-sangka. Nah tadi kayak ulama-ulama on tadi nyangka pada surga, nyangka neraka, dan Allah sudah ingatkan berabad-abad wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tetap aja karena ijtihadnya ditutup sehingga pemahaman tidak pernah berubah. Sementara zamannya terus berubah dari semua ya. Maka sebenarnya kita adalah maka itulah karena kita adalah hanya penyaksi ya, maka kita harus apa namanya, dengan harus penyaksi yang baik ya, kepada Allah tadi semua ya. Jadi inilah ya sahabat, mungkin itu sajalah karena sudah lewat jauh tadi semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya adalah konsepnya adalah manusia itu akan menarik energi karena kita ini semua cahaya. Dan cahaya kita ini tadi kalau menurut ilmu pengetahuan disebut foton. Cahaya Tuhan inilah kesatuan yang diukur oleh Newton, itu disebut foton. Ini semua. Tapi foton itu supaya bisa disebut identitas maka dibentuklah oleh fermion yang dibatasi oleh tadi kayak air di botol. Airnya mah air danau dibotolin supaya dikasih nama ades gitu. Padahal mau disiuk pakai ades kek, pit kek, mineral, air yang sama enggak? Air yang sama. Tapi manusia malah terjebak di botol itu. Tadi semua. Maka semakin kecil botolnya, setiap godaan hidup sedikit saja dia udah goncang di dunia ini. Ya. Maka mari kita lepaskan batas tadi. Pijitlah dirimu. Krek. Kayak rokok ese. Yang tadinya rasa biasa. Sekarang muncul rasa juicy orange. Tadi semua. Ya. Makanya indah abah kalau udah ini. Abah itu merokok tauhid ini. Benar-benar. Allah. Apalagi sekarang bisa diciptakan dengan kuantum. Tarik, tahan. Rilis. Set. Tunggu. Ya abah sekarang senang mancing Allah sekarang ini. Udah. Tunggu aja sampai sore. Duduk aja. Satu persatu datang. Ternyata cahaya itu bisa disangka awalnya. Tapi harus sangkaan tadi su'aul basi, sangkaan dengan cahaya yang hidup dari hati. Karena sini tentang bergelombang. Jadi Pak, kalau dilihat dari secara cahaya, meja ini hanya kumpulan cahaya
yang kemudian dibentuk oleh fermion akhirnya disebut si Adam. Gitu. Kayu ini kalau lihat dari cahaya, di center pakai cahaya, ini hanya kelompok cahaya yang menggulung menjadi kayak pohon. Yang nanti dia berubah jadi energi, akhirnya jadi materi, jadi pohon. Ini jadi ya. Ini jadi Mas Tri. Mas Tri kan kejebak ya. Itu. Maka tugas kita sekarang ini melepaskan itu. Kembalikan, pijitlah pada rasa dia. Bukan pada pengakuan sisi kita. Tadi, karena selama kamu berada pada sisi kamu, pusing kamu hidup kamu. Tadi semua. Hikam sudah Abah bahas begitu banyak ayat dalil yang menjelaskan kepusingan kita kalau kita berada pada sisi itu. Ya, itu saja. Mohon maaf kekurangan tadi semua. Terus apa ya? Abah ini tadi yang apa buat ikut tur ke Eropa udah 11 nanti, tapi yang nggak ikut ke Eropa nggak apa-apa, ikut ke Malaysia aja, nanti daftar Cece karena Abah mau ke Malaysia di bulan Januari. Tapi mungkin tanggal 9 besok Abah ke Balikpapan dulu, misi Isra Mi'raj dulu. Nanti ada yang mau ikut ke Balikpapan nggak, Cek? Nggak Abah ya tabatur? Hah? Jumat. Tapi kita pulang aja, hanya ngaji, besoknya pulang lah. Ya. Terus nanti pulang dari situ. Bulan ini tuh besok tuh Atakoh ya. Ini tolong nanti dikoordinasi nih Kang Agus, Padel. Ini sekarang nih kan tamu banyak nih sekarang nih. Ada lagi yang pakai pesawat nih. Karena Abah ini mobil nih sekarang nih. Abah mau ke Batam, mau ke Papua, mau ke Maroke. Kan sekarang ini ada mana? Kang dari Maroke. Oh, ini luar biasa nih. Kamu tabeh Pareja tuh. Bagaimana Abah hadir ke tempat dia itu. Semua. Kadang-kadang Kang Reja, saya tuh bingung. Murid di sini on aja semua. Saya tuh bingung. Tadi semua. Sementara orang-orang yang datang dari Malaka, mana Pak Malaka Pak ini? Oh Pak Abu, ya itu dari Malaka. Nah itu. Terus kan tadi dari Kalimantan udah pulang ya. Ini kita ini kehadiran wali-wali sebenarnya itu kan tadi semua. Tadi semua. Ya itulah yang susah dijelaskan. Kalian itu hanya mungkin aja beberapa orang yang Abah udah tahu di sini udah bisa bersentuhan dengan Abah secara batin semua. Yang lain tuh hanya on aja giring ngaji malam Kamis, malam Rebo semua. Tapi itu pernah terjadi sinkronisasi gitu kan tadi semua. Tapi yang lain itu pengalaman rohaninya yang jauh-jauh tuh Pareja tuh. Itu boga duit, tapi terus ingat Abah tuh, akhirnya Abah hadir. Beberapa minggu kemudian, cring datang duit 75 juta. Itu semua. Aduh. Kadang-kadang saya tuh suka jengkel ke orang-orang ini, Pak Reja. Ada sarek naon, ngadon bengong di dia teh. Ini apakah ngajinya benar ngaji atau sebenarnya karena kagok? Itu kadang-kadang yang saya bingung. Gitu kan tadi semua. Karena nggak ada dampak saya lihat. Nggak tahu ribu itu hanya kurang. Karena kamu tuh sebenarnya pada saat siapa tadi yang hadir dari Kalimantan, siapa yang tadi yang pulang ya? Saya pagi tadi sholat subuh. Saya itu sholat nggak tahu yang kata perempuannya. Saya lagi sholat subuh. Saya itu nggak tahu lagi duduk atau tahu-tahu saya itu perasaan kayak diputarkan. Kayak Pareja juga sama istri kan. Kayak Abah ngebulen. Loh, saya katanya sholat kok, tahu-tahu kok udah tiduran di kasur. Tadi. Apalagi yang tadi Pak siapa namanya Maksudi, Ilahi Antar Maksudi. Maksudi yang tadi sama kalimat. Itu ceritanya luar biasa.
Jadi sekarang ini alhamdulillah banyak yang luar biasa yang pada datang ke sini, yang tadi juga dari Jawa Tengah telepon juga sama. Bahas saya tidak hadir tapi saya tahu, Masya Allah, inilah kalian akan tahu Abah kalau kalian sudah ngerti guru muni siapa, baru kalian akan ngerti. Mungkin tidak akan kurang ajar iman nongol kita rahayang ka imaing. Mohon maaf lah surana wallahu wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Dunyalah, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi zismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad haqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad Ahad Izzatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah ala Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Abbas itu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh Asia Tenggara dan negara-negara sahabat, sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Myanmar, dan juga sahabat Australia, ya, Pak David di Melbourne, Ibu Nuri di Perth, dan juga semua ya di Sydney, dan juga Bang Andi London, dan juga sahabat-sahabat dari Timur Tengah, walaupun tidak barangkali lagi live bisa menyaksikan karena berbedanya ruang dan waktu, sahabat ya. Maka Abah mengucapkan selamat pagi, sehat semua, bahagia semua buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Lebih khusus sahabat Palembang, hari ini Abah masih di Palembang, insya Allah
siang ini akan bergerak kembali ke Pulau Jawa, kembali lagi ke majelis. Dan semoga teman-teman yang sudah sampai di majelis, yang tamu dari Kalimantan, dari mana, semoga insya Allah sore nanti Abah akan insya Allah akan sampai di majelis ya. Semoga memudahkan segala urusan semua dimanapun berada dari semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur pada Allah karena kita sedang terus dilatih oleh Allah tiap hari untuk belajar bangun, sahabat.